Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Syarikat Islam Merajut Nasionalisme di Sulawesi Selatan dari gerakan sosial ke gerakan politik periode 1914 sampai dengan 1942. Ya, hal yang melatar belakangi kenapa kemudian saya tertarik dengan penelitian ini sebenarnya sudah diulas pada seminar proposal yang lalu, bahwa Syarikat Islam sendiri merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia atau dalam kancah pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, Syarikat Islam mengusung konsep nasionalisme berlandaskan Islam. Ini tentu menarik karena ada upaya dari Syarikat Islam mencoba untuk memberikan mengaitkan antara gagasan nasionalisme dalam perspektif Islam itu sendiri. Ketiga, ketika kita bicara tentang Syarikat Islam, kita hanya kebanyakan cenderung panggung politiknya hanya ada di Jawa, sementara penelitian saya mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih kompleks, bagaimana peran Syarikat Islam Sulawesi Selatan dalam membangun nasionalisme atau membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat di Selatan. Nah, kemudian rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah yang diungkap dalam tesis ini. Latar belakang berdirinya Syarikat Islam di Selatan, dinamika Syarikat Islam dari gerakan sosial ke gerakan politik di Selatan, dan dampak yang ditimbulkan gerakan sosial politik SI di Selatan. Kemudian ada batasan masalah, bisa dilihat. Kita lanjut, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kita lanjut. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka. Saya membagi 5 poin. Yang pertama adalah Syarikat Islam pergerakan nasional. Kemudian ada 3 teori yang saya pakai untuk kemudian menganalisa gerakan Syarikat Islam di Selatan. Teori pertama adalah Islam teologi pembebasan. Teori kedua adalah teori gerakan deprivasi relatif. Yang ketiga, teori komunitas-komunitas terbayang atau teori nasionalisme ala Ben Anderson. Kemudian kita bisa lihat kerangka konsepnya. Oke, lanjut. Karya terdahulu ada sekitar 7. Karya ini kemudian menjadi rujukan bagi saya untuk kemudian mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap atau meluruskan hal-hal yang penelitian yang dianggap kurang lengkap dalam penelitian sebelumnya. Kemudian metode penelitian sama seperti dengan penelitian sejarah, tentu kita menggunakan 4 metode: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Untuk konteks pengumpulan data, peneliti atau saya sendiri menggunakan 2 data, yaitu data sekunder dan data primer, di mana data primer sendiri ini berasal dari sumber-sumber studi pustaka, dalam hal ini dokumen dan surat kabar yang terkait dengan kontribusi Syarikat Islam di Selatan. Sumber-sumber ini saya dapatkan di beberapa tempat, di arsip provinsi, di arsip nasional, dan perpustakaan nasional. Kita lanjut. Nah, di bab 4 sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang saya bahas sebelum masuk ke upaya berdirinya SI di Selatan. Yang pertama adalah saya menjelaskan tentang situasi politik pemerintahan Hindia Belanda di Selatan awal abad ke-20. Kemudian maksud dan berkembangnya Islam di Selatan. Kemudian perlawanan rakyat melawan kolonialisme Belanda, berbagai bentuk model gerakan. Kemudian kebijakan politik etis, dan yang terakhir saya mengusung sebuah konsep pertautan Islam dan nasionalisme di Selatan. Ini
sebelum lahirnya syarikat Islam di Selatan. Artinya apa? Di gambaran umum ini sebenarnya saya mencoba untuk memberikan sebuah garis besar bahwa keberadaan syarikat Islam tidak bisa dilepaskan dari situasi yang terjadi di masa lalu, sehingga ini sangat agak berkaitan lahir dan berkembangnya syarikat Islam itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke poin yang paling penting adalah bagaimana gerakan syarikat Islam itu sendiri di Selatan. Nah, fase awal syarikat Islam kalau menurut Dylan Nur itu adalah dari periode tahun 1900 hingga 1916. Nah, sementara di Sulawesi Selatan sendiri kita bisa melihat bahwa lahirnya syarikat Islam di Selatan itu bertepatan dengan atau bersama dengan periode pertama syarikat Islam itu sendiri. Artinya Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penyebaran Islam di luar Pulau Jawa yang telah berdiri pada periode pertama perkembangan organisasi. Kemudian persiapan pendirian syarikat Islam di Makassar telah dipublikasikan dalam surat kabar Usandia pada 15 Desember 1913. Di tahun 1914 berdirilah syarikat Islam di Makassar dan di Mandar. Kita lanjut. Apa faktor-faktor yang menyebabkan syarikat Islam bisa diterima di Sulawesi Selatan? Yang pertama adalah tentu di Sulawesi Selatan agama Islam merupakan agama mayoritas, tidak hanya sekedar agama, tapi kemudian telah menjadi sebuah identitas kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri, sehingga kemudian tentu syarikat Islam yang mengusung Islam, dasar Islam sebagai dasar bergeraknya, bisa diterima oleh rakyat Selatan, terutama tokoh-tokoh agama atau ulama di Selatan, karena dianggap sesuai dengan cita-cita mereka. Kedua adalah saya mencoba untuk melihat bagaimana konteks jaringan perdagangan dan pelayaran yang telah terbangun sejak lama, sekitar abad ke-15 oleh pedagang-pedagang dari Sulawesi Selatan. Aktivitas mereka tidak hanya sekedar berdagang, tapi kemudian mereka melihat perkembangan politik yang terjadi di tempat mereka berdagang. Nah, salah satu contohnya mungkin bisa dilihat oleh bagaimana syarikat Islam Mandar didirikan oleh para pedagang yang sering berkunjung ke Pulau Jawa hingga ke Singapura, yang biasa disebut dengan Pasala. Kemudian ada tradisi Islam dan peran ulama. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian dua bisa dikatakan bahwa dua lokasi awal berdiri syarikat Islam di Selatan, yaitu Mandar dan Makassar, sangat identik. Dua wilayah ini sangat identik dengan tradisi keislaman atau pusat penyebaran dan perkembangan Islam di masa lalu. Tidak heran jika memang wilayah ini menjadi awal dari masuknya syarikat Islam di Selatan. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi, karena syarikat Islam juga bergerak di bidang ekonomi, situasi ekonomi di zaman itu sangat eksploitatif, sehingga kemudian rakyat Sulawesi Selatan melihat bahwa ada harapan ketika kita bergabung dalam syarikat Islam. Kemudian dampak dari kebijakan politik etis. Nah, sementara di dampak dalam kebijakan politik etis bisa dilihat dari bagaimana lahirnya golongan elit Bumi Putra dari sekolah-sekolah modern. Ada tokoh-tokoh syarikat Islam seperti Raden Mas Adi Tirto Suryo, Cokrominoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim adalah tokoh-tokoh yang berasal dari latar belakang pendidikan politik etis dan tentu memiliki peran penting dalam periode awal pembentukan dan penyebarluasan gerakan syarikat Islam. Tokoh-tokoh tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan yang kritis dalam melihat kondisi rakyat Indonesia dalam belenggu kolonialisme. Kemudian selain itu, rakyat yang telah memperoleh pendidikan tidak kaget atas hadirnya beragam gerakan organisasi sosial, keagamaan, dan politik, bahkan menjadi bagian dari gerakan tersebut.
Nah, di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-20 sudah banyak sekolah-sekolah modern yang bermunculan ketika itu. Kita lanjut ke upaya merajut nasionalisme. Ya, dalam pembahasan ini saya membagi 3 poin. Merajut nasionalisme itu merupakan sebuah konsep di mana Syarikat Islam mencoba untuk menghubungkan atau dari satu daerah ke daerah lain, membangkitkan kesadaran nasionalisme dalam satu wadah yang disebut dengan organisasi Syarikat Islam itu sendiri. Nah, yang paling penting sebenarnya karena Syarikat Islam mengusung konsep politik nasionalisme. Nah, menurut saya ketika kita bicara tentang gerakan nasionalisme itu tidak bisa dilepaskan dari gerakan politik. Politik dalam artian bagaimana kemudian mereka bisa bebas dari belenggu kolonialisme gitu. Di dalam konteks membangun persatuan dan kesadaran, poin pertama, membangun persatuan dan kesadaran politik di Selatan. Di sini sebenarnya di tesis saya banyak mengulas tentang bagaimana aktivitas politik Syarikat Islam, terutama di periode 1920-an, 1930-an, para pimpinan-pimpinan Syarikat Islam dari pusat maupun lokal dalam setiap pidatonya ketika berkunjung ke daerah-daerah di selatan selalu menyampaikan asas perjuangan politik organisasi dan mengajak rakyat secara luas untuk bergabung menjadi anggota organisasi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, kemudian kita bisa melihat juga untuk bagaimana beberapa tokoh-tokoh pusat yang datang di Sulawesi Selatan. Ada Agus Salim, ada Abdul Muiz, ada Cokro ada Aim Sangaji. Nah, tokoh-tokoh ini melakukan tur politik ke beberapa daerah yang telah ada Syarikat Islamnya dan seperti Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sidrap, Bone, dan beberapa wilayah di Mandar. Tidak hanya di selatan, gagasan ide atau gagasan nasionalisme juga kemudian disampai ke Pulau Alor. Kalau kita kenal saat ini itu Nusa Tenggara, di mana ketika itu PSSI Makassar, Partai Syarikat Islam Indonesia Makassar, mengutus kadernya Etajuddin untuk melakukan propaganda politik di Kepulauan Alor. Dan capaiannya adalah berdirilah beberapa cabang Syarikat Islam di Pulau Alor. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan protes terhadap kebijakan kerja paksa. Nah, Syarikat Islam juga kemudian memprotes kebijakan kerja paksa khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi. Di tahun 1919 di Toli-Toli terjadi perlawanan dilakukan oleh anggota Syarikat Islam ketika karena memprotes kebijakan kerja paksa di Sengkang Wajo. Pada rapat umum terbuka tahun 1930 11 Mei, salah satu kader PSI Bahuddin kemudian menyinggung tentang kebijakan kerja paksa yang membuat rakyat menderita. Kemudian bisa dilihat di tanggal 8 September 1930 sekitar 500 orang di Pambusuang berkumpul untuk menolak kerja paksa di Tumonga, Polewali, jalan menuju Mamasa. Ketika itu rakyat lebih memilih untuk masuk penjara daripada harus pergi melakukan kerja paksa. Nah, respon pemerintah ketika itu adalah langsung menangkap rakyat, dan salah seorang pengurus PSSI Pambusuang bernama Haji Mamun juga ikut ditangkap ketika itu. Ini menarik karena tekanan kerja paksa yang dibebankan kepada rakyat di selatan memicu terjadinya ketidakpuasan sosial yang dimobilisasi oleh PSSI. Nah, tentu PSSI melihat kerja paksa ini sebagai ruang untuk kemudian membangkitkan kesadaran
rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika konflik syarikat Islam. Di sini saya membagi beberapa poin. Yang pertama ada konflik syarikat Islam putih dan syarikat Islam merah. Konflik ini bermula di tahun 1000. Sebenarnya ini adalah konflik yang terjadi di Jawa dan juga berimbas di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya imbasnya lebih kepada guru-guru syarikat Islam yang kemudian dianggap syarikat Islam merah, kemudian dipecat karena dia memilih ideologi syarikat Islam merah, sehingga kemudian konflik itu akhirnya semakin meluas dan berdampak pada eksistensi syarikat Islam itu sendiri khususnya di Kota Makassar. Kemudian saya juga mengulas tentang disiplin partai untuk Muhammadiyah. Di sini sebenarnya konflik antara Muhammadiyah dan syarikat Islam bermula sekitar tahun 1926. Lagi-lagi itu berasal dari pusat dan berimbas ke Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan konfliknya sebenarnya dulunya Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah adalah pengurus SC pengurus Muhammadiyah dulunya adalah anggota syarikat Islam, tapi kemudian aktivitas syarikat Islam yang lebih condong ke politik memutuskan untuk beberapa ulama-ulama yang tergabung dengan syarikat Islam untuk keluar dan mendirikan Muhammadiyah. Nah, untuk konflik di Makassar sendiri, kita bisa melihat bahwa ketika itu ada rapat di Makassar, rapat terbuka Muhammadiyah yang dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi termasuk PSI, dan ketua PSI waktu itu yang ikut hadir rapat, Abdul Hamid, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah selalu mencaci maki PSI, terutama kepada Cokroaminoto dan Agus Salim. PSI Muhammadiyah menganggap PSI adalah kumpulan politik pencuri ayam. Kemudian Abdul Hamid merasa sakit hati dan siap bertanggung jawab kepada siapapun yang mencaci PSI. Ketiga, konflik. Kita lanjut ke konflik LTPSSI dan LM Parsi. Nah, ini agak menarik karena konfliknya adalah konflik di tubuh konflik di mana LM Parsi itu adalah bagian dari PSI sendiri, tetapi karena ada kebijakan dari pusat yang dianggap keliru oleh PSSI Makassar waktu itu, sehingga kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari pusat, sehingga lahirlah dua organisasi, dua PSSI di Sulawesi Selatan, ada LM Parsi dan LTPSSI dengan asas yang sama. Hanya saja memang LM PSSI menilai bahwa keputusan terkait dengan pemecatan kader PSI yang bernama Sukiman, Suryaprono, dan Martudirojo itu dianggap keliru oleh pusat karena tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi PSI. Nah, konflik itu sendiri kemudian bisa diredam ketika Kongres tahun 1937 di Bandung. Hanya LM Parsi kembali menjadi bagian dari LTPSSI. Kemudian ada barisan penyadar PSSI. Ini beramula dari perdebatan mengenai politik hijrah antara Agus Salim dan Abi Kusno, sehingga kemudian ada gejolak internal, perbedaan politik melihat pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya Abi Kusno menganggap bahwa
Haji Agus Salim ini keliru dan memecat Haji Agus Salim. Kelompok-kelompok Haji Agus Salim ini merasa bahwa apa yang dilakukan Abi Kusno itu keliru, dan akhirnya kemudian membuat fraksi dalam lingkungan partai bernama Barisan Penyadar dengan ketuanya Muhammad Rum. Sebenarnya Barisan Penyadar ini bertujuan untuk menyerukan gagasan serta pemikiran Haji Agus Salim dalam partai, terutama mengenai konsep hijrah yang coba diimplementasikan di PSI itu sendiri. Kemudian tekanan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini dalam beberapa kasus aktivitas politik Syarikat Islam di Sulawesi Selatan itu berimbas pada upaya-upaya pemerintah kolonial Belanda untuk meredam gerakan Syarikat Islam. Temuan saya melihat bahwa ada upaya pemerintah Belanda dalam melemahkan gerakan Syarikat di Selatan, seperti pelarangan, pembubaran rapat, penangkapan para aktivis PSSI, hingga kemudian insiden pemukulan dan fitnah yang berujung pada kekerasan. Nah, sebenarnya tekanan pemerintah Hindia Belanda ini membuktikan bahwa sikap represif pemerintah Hindia Belanda adalah pembacaan situasi politik kolonial, melihat aktivitas PSI di Makassar, di Selatan, yang dianggap berbahaya karena menyerukan ide-ide nasionalisme. Gitu. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh Syarikat Islam, kita masih ada sedikit waktu, yaitu ada dampak keagamaan. Dampak keagamaan ini berkaitan dengan upaya Syarikat Islam untuk kemudian melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perayaan Maulid, kegiatan tabligh. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat. Kemudian ketika rapat umum terbuka, pimpinan pusat dan pimpinan lokal Syarikat Islam memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bertanya mengenai persoalan-persoalan keislaman seperti pernikahan, zakat, dan poligami. Dan untuk bidang ekonomi, Syarikat Islam mendorong berdirinya beberapa koperasi di berbagai daerah di selatan. Tercatat ada 3 koperasi, yang pertama di Makassar, di Parepare, dan di Selayar. Koperasi tersebut merupakan bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan Syarikat Islam untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan sebagai bentuk kritikan dari kebijakan ekonomi kapitalisme Hindia Belanda. Kemudian di bidang pendidikan, Syarikat Islam mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan harta dan martabat rakyat Indonesia. Di Makassar telah berdiri di tahun 1921, berdiri sekolah swasta pertama Syarikat Islam. Kemudian di tahun 1923 berdiri sekolah alternatif untuk kaum miskin bernama SU School. Syarikat Islam juga mendirikan sekolah khusus anak yatim piatu yang bernama Sekolah Yatim Piatu 1932. Di bidang kepemudaan didirikanlah gerakan kepanduan siap dan pemuda muslim Indonesia bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai semangat nasionalisme dari kalangan pemuda. Karena waktu yang sangat terbatas, seperti yang saya jelaskan tadi, intinya adalah penelitian ini mencoba untuk memberikan panggung politik perjuangan terhadap aktivitas Syarikat Islam di Sulawesi Selatan. Saya menilai bahwa Syarikat Islam di Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap upaya kesadaran nasionalisme rakyat di Selatan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.